Seperti biasa, sequel lanjutan ini diawali dengan sebuah sketsa yang kini menceritakan tragedi pembantaian psikopat Winnie di sequel pertama, di mana hal itu menimpa sekelompok anak muda di sebuah hutan bernama Acrewood. Hingga dari kejadian itu, seorang pria bernama Chris menjadi satu-satunya orang yang selamat. Lalu kembalinya ke kota, Chris langsung menceritakan kengerian sosok psikopat berkepala hewan yang membuat teman-temannya meninggoy. Namun masyarakat yang merasa golongan SDM tinggi hanya menganggap cerita Chris sebagai alibi dan malah menuduh Chris sebagai pelakunya. Akan tetapi sebagian warga yang katanya SDM rendah mempercayai perkataan Chris. Mereka langsung berbondong-bondong melakukan perburuan pada psikopat Winnie dan psikopat Piglet selama berbulan-bulan, sampai-sampai membakar 50% hutan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian mereka. Dan akibat kejadian itu, psikopat Winnie dan Piglet memutuskan untuk mengungsi dulu ke rumah teman lamanya yang bernama Owl, si burung hantu kopet. Hingga setelah orang-orang tak lagi mencarinya, Winnie pun mengajak kedua temannya ini kembali ke Acrewood. Sementara itu, Chris yang kini bekerja di rumah sakit Ashdown masih mendapat pengucilan dari warga akibat kejadian kelam itu. Kemudian scene beralih pada sekelompok kewes gabut yang berusaha memanggil arwah para korban pembantaian di hutan Acrewood. Di dalam mobil karavan, seorang kewes berambut jagung bernama Mia dan si senja Alice terlihat fokus memanggil arwah menggunakan papan Ouija. Namun Jamie yang tak percaya dengan semua ini menyarankan Mia untuk bermain monopoli saja. Akan tetapi Mia meminta Jamie untuk fokus jika ingin berhasil. If you can. No, Mia, we didn't hear the loud fucking bang on the... Sontak mereka pun kaget saat mendengar suara misterius dari arah luar. Melihat pintu mobil terbuka, Mia meminta Jamie untuk menutupnya. Tapi tiba-tiba di tengah kepanikan, Mia berusaha kabur menggunakan mobil bagi pasar malam yang sulit menyala. Dengan tubuh yang dipenuhi luka bakar, Jamie yang ripuh berusaha untuk kabur. Sementara itu, psikopat Winnie berniat melakukan sesuatu pada Mia. Sontak Jamie yang sudah mirip cilok goreng pun panik saat melihat Mia tewas mencium ranjau. Dan kini psikopat Owl bersiap melakukan fatality. Akhirnya, sekelompok kewes gabut ini harus tewas mengenaskan dibantai psikopat Winnie and the gang. Singkat waktu, scene beralih pada Chris yang sedang melakukan terapi setelah mengalami trauma dari teror psikopat Winnie. Setelah sekilas melihat gambaran masa lalu, bukolog berniat menyudahi sesi terapi kali ini dan meminta Chris untuk beristirahat. What are you doing here? Saat akan pulang, Chris pun semeringah saat melihat si Ayang bernama Lexi datang menjemputnya. Chris pun meminta maaf karena sebagai pacar dirinya hanya bisa ngerepotin. Meski Lexi tahu Chris belangsak, namun ia yang tulus tak begitu peduli. I love you. Sesampainya di rumah, Chris pun kaget saat mobil ayahnya dicoret-coret dengan tulisan pembunuh. Rupanya sampai saat ini, Chris masih mendapat sanksi masyarakat terkait tragedi yang menimpa teman-temannya. Di tengah rasa sedih, si ayah bernama Alan berusaha menenangkannya. Singkat waktu, malam pun poek. Scene beralih pada petugas patroli yang menemukan bangkai mobil terbakar. Dirasa sesuatu mengerikan telah terjadi. Mereka pun bergegas melaporkan hal ini ke polsek setempat. Sementara di sisi lain, seorang pria bernama Darrell mengajak kedua temannya untuk melakukan perburuan terhadap psikopat Winnie, di mana Darrell ingin menuntut balas atas kematian anaknya, yaitu si Senja. Lalu tiba-tiba
Sontak mereka pun panik saat melihat sosok yang seperti kelong wewe. Sementara itu, psikopat Owl yang tiba di tempat persembunyian memberitahu Winnie dan Piglet jika saat ini masyarakat Ashdown mulai berani lagi masuk ke kawasan hutan Acrewood. Mendengar hal itu, psikopat Piglet mengajak teman-temannya untuk segera menghabisi mereka. It's time to decide. Kembali pada Darrell, di tengah perburuan tiba-tiba mereka merasakan sebuah pergerakan. Kemudian Darrell meminta Aaron dan Separ untuk tetap waspada. Sontak Aaron pun kaget. Ternyata psikopat yang diceritakan oleh Chris benar-benar ada. Tanpa basa-basi, Darrell langsung menembaknya. You ugly fuck. Darrell! Shep! Oh, Shep! Oh, fuck! Setelah menghabisi Piglet, sontak mereka pun panik saat melihat keadaan Separ. Lalu tiba-tiba malang sekali, Darrell dan Separ pun harus tewas di tangan psikopat Winnie. Sesaat kemudian, Winnie pun terlihat biasa saja saat melihat Piglet sudah menjadi bagong buntung. Sungguh ajaib, Aaron yang wajahnya keserempet ledakan shotgun terlihat masih hidup. Akan tetapi ia langsung pingsan karena tak kuat menahan perih. Kemudian scene beralih ke rumah sakit Ashdown. Chris yang sedang bekerja tiba-tiba dipanggil atasannya. Dan rupanya saat ini Chris akan di PHK akibat netizen yang terus nyinyir karena menganggap rumah sakit ini menganggap telah mempekerjakan seorang pembunuh. Meskipun pihak rumah sakit tidak percaya, namun dengan berat hati mereka harus memecat Chris guna menjaga nama baik rumah sakit. What happened? Di tengah kesedihan, Chris pun heran saat melihat seorang pasien dengan wajah yang hancur. Kemudian scene beralih ke hutan Acrewood. Terlihat seorang bapac-bapac bernama Jacob sedang memperkenalkan alam pada anaknya yang bernama Luke agar tidak melulu bermain game gratis api. My God, malang sekali. Luke pun harus menjadi yatim setelah psikopat Owl menggondol ayahnya. Sungguh mengerikan, psikopat Winnie dan Owl membuang potongan tubuh Jacob di wahangan. Di malam harinya, terlihat Chris pun kembali menemui bukolog untuk melakukan terapi. Dan kali ini bukolog berencana melakukan teknik hipnotis. On me and wane and relax with your eyes become fully immersed. Setelah melakukan hipnotis, kini kita akan melihat beberapa kenangan Chris saat masih kecil. And happiness. Wicked thing. Lynn, Lexi, Cara, the day Billy was taken. Sontak Chris pun syok parah saat ia malah mengingat kenangan adiknya yang diculik oleh sosok misterius. Namun sayangnya sosok tersebut masih terlihat buram. Lantas bukolog pun meminta Chris untuk tenang dan fokus pada penyembuhan. Sesaat kemudian, Chris menelpon Lexi dan memberitahu jika terapi yang ia lakukan malah membuatnya mengingat kenangan masa lalu saat adiknya diculik. Mendengar kabar tersebut, Lexi meminta Chris untuk fokus pada penyembuhan dan jangan memikirkan hal yang lain. Namun Chris yang penasaran berniat untuk melakukan pencarian untuk mengungkap siapa yang telah menculik adiknya. Oi, Freddy Krueger, what are you watching?
Sesaat kemudian, Lexi membacoti seorang bocil bangor bernama Freddy yang kebanyakan nonton Psikopat. Namun Freddy yang ngefans sama Jason berkata jika Jason sebenarnya orang baik yang hanya ingin membasmi kemaksiatan. Freddy pun berkata jika Lexi ngaduk sembarangan, ia akan menghabisinya. Is your bedtime, mister? You go to bed! Go on, get up to bed! Go! Sementara di sisi lain, skuad polisi terlihat melakukan penelusuran setelah mendapat banyaknya laporan kematian misterius. Namun tanpa mereka sadari, saat ini mereka telah memasuki markas Psikopat. Fuck it, let's bounce. Sontak mereka pun syok parah saat menemukan banyaknya korban yang tersimpan di tempat ini. Lalu tiba-tiba kembali pada Chris yang sedang mencari berita-berita aneh yang pernah terjadi di kota Ashwood. Hingga di tengah pencarian, Chris menemukan sebuah artikel insiden pembakaran di rumah milik seorang peneliti genetik bernama Arthur Gallup. Dan menurut rumor, Arthur dikenal sebagai ilmuwan gelo yang sering melakukan rekayasa genetik ilegal. Namun sayangnya Arthur dinyatakan hilang secara misterius. Di tengah malam terlihat Chris kembali mengalami insomnia akibat terus dihantui kenangan masa kecilnya. Hingga akhirnya ia pun tetap melek sampai pagi menjelang. Di keesokan harinya, Chris yang ingin mencari informasi terlihat menjenguk Aaron yang dirawat intensif. Lalu dengan papan tulisnya, Aaron mengatakan jika apa yang dikatakan Chris tentang Psikopat Winnie benar adanya. Yang awalnya ia hanya ikut-ikutan bersama Darrell. Dan kini hidup Aaron seakan hancur saat menyadari wajahnya sudah tak ganteng lagi. My God. Sontak Chris pun syok parah saat melihat wajah Aaron yang kini mirip cangcut rombeng. Di tengah rasa syok, Chris pun heran dengan sosok Bapac yang terus memperhatikannya. Lalu tiba-tiba saja Chris teringat jika Bapac itu merupakan sosok yang telah menculik adiknya. Namun saat akan dihampiri, Bapac itu hilang entah kemana. Kemudian scene beralih pada seorang pria ganteng bernama Finn. Setelah mandi, Finn yang akan kembali ke kamar tiba-tiba heran saat melihat ayam warna-warni yang susah payah ia besarkan mati berserakan. Malang sekali si ganteng Finn pun modar dengan mengenaskan di tangan Psikopat Owl. Kembali pada Chris, ia yang berhasil menemukan si Bapak Cipitak berniat mengikutinya. Sesampainya di rumah si Pitak, Chris yang penasaran berniat menyelinap masuk ke rumahnya. I know what you did. Don't fucking move. Sambil mengancam, Chris pun meminta penjelasan pada Bapak Cipitak ini terkait penculikan yang ia lakukan terhadap adiknya. Si Pitak pun berkata jika akhirnya Chris menyadari kode darinya untuk datang ke tempat ini. Kemudian si Pitak menjelaskan jika pada saat itu ia yang kelilit pinjol bekas Juned terpaksa harus memenuhi tugas yang diberikan oleh seorang dokter gila bernama Arthur Gallup, di mana dokter Arthur yang gelo sering melakukan eksperimen pada para bocil dengan menggabungkan DNA manusia dan hewan. Dan tanpa diduga eksperimen yang Arthur lakukan berhasil hingga para bocil bermutasi menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Namun dirasa percobaannya ini berbahaya, Arthur memutuskan untuk menghabisi para bocil mutasi ciptaannya di hutan Arke. Di saat itu pula si Pitak yang membuntuti Arthur tak kuasa menahan emosi hingga ia pun menghabisi dokter gila ini dan menguburkannya di dekat kuburan para bocil mutasi. Hingga di keesokan harinya entah apa yang sebenarnya terjadi, si Pitak mendapati jasad para bocil mutasi hilang dari kuburannya. Ia pun menduga jika para bocil ini telah bangkit dari kuburannya. Dan kini si Pitak menduga para bocil itu sudah tumbuh dewasa dan menjadi sosok kopet yang meneror masyarakat. Setelah menceritakan itu, si Pitak pun meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan terhadap adiknya Chris.
Kemudian scene beralih pada Lexi, ia yang ketakutan memberitahu Freddy jika seseorang berusaha masuk ke tempat ini. Mendengar suara gaduh mendekat, mereka langsung ngabret bersembunyi di dalam tenda bocil. Kemudian Freddy yang mempunyai mainan mahal langsung menggunakannya untuk mengecek keadaan. My God, rupanya psikopat Winnie kini melakukan perburuan di perumahan warga. Untung saja ada polisi yang sedang melakukan patroli. Setelah mereka menemukan jasad-jasad bergelimpangan di komplek ini, saat Lexi menjelaskan semuanya, seorang AKP meminta anggotanya yang bernama Juliet untuk mengecek rumah. My God, bagaikan mainan Barbie, psikopat Winnie menyabut tangan Juliet dan menyepongkannya sampai modar. Sementara itu, Chris yang mendapat beberapa berkas penelitian Arthur mendengarkan rekaman yang dokter gila ini lakukan pada setiap eksperimennya, di mana para subjek mampu berevolusi menjadi kuat dengan pertumbuhan yang sangat pesat, hingga mereka berubah menjadi manusia setengah hewan sesuai jenis DNA hewan yang disuntikan. Dan yang lebih mengerikan, mereka memiliki regenerasi yang tak bisa dihentikan meski mendapat luka fatal di tubuhnya. Namun di waktu bersamaan, psikopat Winnie baru saja tiba di depan rumah Chris untuk mencari korban berikutnya. Di dalam rumah, ibunya Chris yang sedang cuci piring tiba-tiba merasakan kedatangan seseorang. Tanpa ia sadari, psikopat Winnie sedang mengintainya. Dan saat ia mengecek cucian yang sudah bersih, tiba-tiba malang sekali, ibunya Chris pun harus meninggoy di tangan psikopat Winnie. Di saat itu pula, adik Chris bernama Bunny terlihat ketakutan dan mencari keberadaan orang tuanya. My God, lagi, apakah Bunny baik-baik saja? Namun sesaat kemudian, psikopat Winnie langsung terdiam saat melihat foto adiknya Chris di dalam kamar. Sementara di luar, Chris yang baru tiba bergegas mencari keberadaan keluarganya. Betapa syoknya Chris saat melihat kedua orang tuanya sudah tewas secara mengenaskan. Teringat dengan si bungsu, Chris langsung mencari keberadaan Bunny. Namun setibanya di kamar, Chris pun khawatir dengan keadaan Bunny yang hilang entah kemana. Kemudian scene beralih pada sebuah pesta maksiat yang dilakukan oleh sekelompok muda-mudi. Di saat itu pula, psikopat Owl berkata pada Winnie jika binatang terlihat lebih bermartabat dibandingkan dengan kelakuan manusia-manusia ini. Hingga sesaat kemudian, seorang bondon GTA San Andreas terlihat mencemooh Winnie yang berpenampilan seperti binatang. Satu tarikan satu bondon melayang, si bondon GTA pun tewas dalam sekejap. Dan kini, Winnie langsung mengobrak-abrik dan mencabik-cabik seluruh pengunjung pesta maksiat. Sementara itu, terlihat sekelompok remaja yang masih hidup berusaha ngabret si edian-ediannya.
Sementara di sisi lain, psikopat Tiger yang tak ingin kalah dari Winnie bersiap melakukan aksinya. Di tengah ngerinya pembantaian, Chris yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Winnie. Begitupun dengan Lexi yang berusaha menyusul Chris kembali pada para kopet yang sedang membasmi kemaksiatan. Di sisi lain, psikopat Tiger terlihat mempermainkan korbannya yang sudah kelimpungan. Mereka pun mengucap tobat, namun sudah terlambat. Di ruangan lain, Chris yang membawa pistol langsung memanggil psikopat Winnie untuk buy one day, sekaligus menuntut balas atas kematian orang tuanya. Sontak Chris pun kaget dengan kewes Kribo yang terjatuh seperti Mr. Bean. Lantas si Kribo yang sekarat berkata jika ia menyesal tak mempercayai perkataan Chris tentang sosok kopet setengah hewan. Di sisi lain, psikopat Winnie sedang menonjok seorang bondon dengan kekuatan 1000 stak. Di tengah pembantaian, Winnie yang mendengar suara Chris langsung mengambil senso. Di saat itu pula, Chris terus memanggil-manggil Winnie untuk mengajaknya adu mekanik. Hingga tak lama kemudian, Winnie pun datang sambil membawa senso Kang Mabel. Sesampainya di hutan, Winnie tiba-tiba berhenti saat melihat kuburan bekasnya bangkit dari kematian. Really? Oh my god. Rupanya sosok psikopat Winnie ini merupakan adiknya Chris yang diculik dan dijadikan eksperimen Dr. Arthur. Di tengah penyesalan, Chris pun meminta maaf karena dirinya tak bisa menjaganya. Lalu Chris memohon pada Winnie untuk menunjukkan keberadaan Bunny. Tapi tiba-tiba akhirnya Chris pun berhasil menghabisi psikopat Winnie yang merupakan saudaranya sendiri. Kemudian, ia pun merasa terpukul dengan dirinya yang tak bisa menjaga Bunny. Lantas Lexi pun menenangkan ayangnya ini dan berkata jika Bunny sudah ditemukan polisi. Betapa leganya Chris saat melihat keadaan Bunny yang baik-baik saja. Rupanya Bunny selamat setelah ngumpet di dalam toren. Is it our friendship? Mike, rupanya mereka lupa kalau makhluk-makhluk ini bisa beregenerasi. Seperti apapun luka yang mereka derita dengan bantuan madu dan darah yang mereka konsumsi. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana film yang cukup mengerikan bukan? Meski kurang relate dengan sequel pertamanya, namun di film ini kita tahu jika Winnie dan kelompoknya merupakan bocil-bocil yang dijadikan eksperimen, dan ternyata Winnie adalah adiknya Chris yang hilang diculik. Setelah ketegangan yang kita lihat, ternyata mereka mempunyai regenerasi yang bisa menyembuhkan segala macam luka hanya dengan bantuan madu dan darah. Sepertinya sequel ini akan berlanjut ke sequel ketiga. IMDb untuk film ini adalah 4,6 dan menurut Skyang cocok diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Winnie the Pooh Blood and Honey 2 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Skyang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.